Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran fisika. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang getaran. Getaran ini sebetulnya sudah pernah dipelajari ketika SMP, tapi kita akan coba pelajari lagi. Getaran adalah gerakan bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Nah, salah satu contoh benda yang bergetar adalah bandul ini. Nah, titik keseimbangan bandul adalah pada saat bandul ini dalam keadaan diam atau setimbang. Ketika kita beri gangguan atau simpangan, maka bandul ini akan bergerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangannya. Contohnya seperti ini. Ya, ini dia bergerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Kalau kita tuliskan getaran pada bandul, ini tadi yang disebut dengan titik keseimbangan, kita beri huruf O ya atau 0, kemudian kita beri simpangan sejauh A atau sejauh B, maka bandul itu akan bergerak bolak-balik dari A ke O, ke B, ke O, ke A, dan seterusnya. Nah, untuk menghitung satu getaran itu apabila dimulai dari A, berarti dari A ke O, ke B, ke O, ke A itu disebutnya satu getaran. Sedangkan kalau misalkan hanya dari A ke O ke B saja, itu disebutnya atau dihitungnya setengah getaran. Jadi yang disebut setengah getaran bisa dari A ke O ke B atau dari B ke O ke A. Adapun untuk seperempat getaran berarti hanya dari A ke O saja, atau O ke B, atau B ke O, atau O ke A. Itu disebutnya seperempat getaran. Jadi jangan lupa untuk menghitung satu getaran, kalian hitungnya kalau dari A ke O ke B ke O ke A itu dihitungnya 1, atau bisa juga dimulai dari B. Jadi kalau dari B ke O ke A ke O ke B. Selain itu ada yang disebut dengan amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh yang bisa dialami oleh bandul itu bisa dari O ke A atau dari O ke B. Nah, salah satu fungsi kita mempelajari getaran adalah kita bisa menghitung percepatan gravitasi bumi. Kalian sudah tahu bahwa percepatan gravitasi bumi itu yang membuat semua benda bergerak jatuh ke bawah. Nah, untuk percobaan kali ini kita akan mencoba menghitung percepatan gravitasi bumi di rumah kalian masing-masing. Kalau secara rata-rata di seluruh permukaan bumi, nilai percepatan gravitasi itu adalah 9,8 meter per second kuadrat. Nah, kita akan buktikan apakah di rumah kalian juga percepatan gravitasinya sebesar 9,8, bisa lebih atau bisa kurang. Yang pertama adalah kalian siapkan bandul seperti ini. Bandulnya berupa talinya bebas, bisa benang, bisa tali kasur atau apapun, pokoknya tali bentuknya. Kemudian si tali itu diberi beban seperti ini, bisa penghapus, bisa apapun yang berat. Kemudian kalian sediakan juga penggaris dan sediakan stopwatch. Lebih baik untuk percobaan ini kalian meminta bantuan orang yang ada di rumah, bisa ibu, bisa ayah, atau bisa saudara atau teman yang ada di rumah supaya lebih memudahkan. Nah, ini kita lihat dulu. Rumus untuk menghitung percepatan gravitasi adalah G sama dengan 4 dikali 3,14 dikali 3,14 dikali L dibagi T kuadrat. G itu adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per second kuadrat. L itu adalah panjang tali, satuannya meter, dan T adalah periode atau second. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran. Jadi kalau tadi dari A ke O ke B ke O ke A, kita hitung waktunya, maka itu disebut periode. Rumus periode itu adalah T besar sama dengan T kecil dibagi N, atau biasanya lebih familiar kita singkat dengan Titanic, T sama dengan T kecil dibagi N. T kecilnya adalah waktu yang akan ditunjukkan di stopwatch nanti, dan N adalah jumlah getaran yang akan kita hitung. Nah, langkah pertama setelah kalian siapkan bandulnya, kalian ukur dulu panjang talinya dari ujung tali sampai ujung tali yang menempel ke beban. Nah, kebetulan tali yang ibu gunakan ini panjangnya 30 cm, kemudian kalian boleh catat di buku catatan panjang tali atau L-nya 30 cm. Kemudian setelah itu kalian siapkan stopwatchnya. Stopwatchnya boleh dipegang oleh teman yang membantu. Kita akan mulai. Jadi ketika si bandul ini dilepaskan, maka stopwatchnya juga
dipencet play-nya atau start ya. Jadi ini dilepas, kemudian kalian hitung setiap kembali ke sini itu hitungannya 1. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah hitungan ke-10, stopwatchnya kalian stop. Jadi kita akan samakan jumlah getaran yang dihitungnya adalah 10 kali, walaupun sebetulnya bebas. Boleh 8 kali, boleh 9 kali, boleh 20 kali, tapi kita akan samakan saja jumlah getaran yang dihitungnya adalah 10 kali. Setelah itu kalian tulis, lihat angka yang tercatat di stopwatchnya itu menunjukkan angka berapa. Nah, tadi sudah kita lihat bahwa panjang talinya itu adalah 30 cm. Berarti kita akan menulisnya L sama dengan 30 cm. Jangan lupa karena satuan standar internasional untuk panjang adalah meter, kalian rubah dulu ke meter dengan cara dibagi 100. Jadi 30 dibagi 100 sama dengan 0,3 meter. T kecil ini adalah waktu yang di stopwatch. Jadi tadi sekali lagi setelah waktunya di stop, kalian lihat angka yang tertera di stopwatchnya menunjukkan angka berapa. Misalkan ini 10,9 second atau detik. Kemudian N-nya adalah jumlah getaran yang tadi kita hitung. Kebetulan kita samakan tadi, kita menghitung sebanyak 10 kali. Kemudian masukkan ke rumus Titanic yang tadi, T sama dengan T kecil dibagi N, berarti 10,9 dibagi 10. Hasilnya adalah 1,09 detik ya untuk periodenya. Setelah itu kalian masukkan ke rumus percepatan gravitasi, G sama dengan 4 kali 3,14 kali 3,14 dikali L, L-nya kalian ganti dengan angka 0,3 dibagi T kuadrat, T-nya kalian ganti dengan angka 1,09. Kalikan semua bagian atas, 4 kali 3,14 kali 3,14 dikali 0,3 hasilnya 11,83, kemudian dibagi 1,09 kuadrat. Nah, kemudian yang atas dibagi yang bawah maka akan menunjukkan angka 9,8 meter per second kuadrat. Nah, semoga langkah-langkah tadi bisa dipahami. Silahkan mencoba di rumah masing-masing. Kalau misalkan hasilnya mendekati 9,8 berarti percobaan yang kalian lakukan benar. Kalau misalkan di angka 9 atau 10 itu juga masih benar. Tapi kalau misalkan angkanya sampai puluhan atau hanya berupa 1 atau 2 itu berarti kalian harus melakukan percobaan ulang. Selamat mencoba. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Apabila ada yang belum paham atau kurang dimengerti, kalian boleh tanyakan langsung pada Ibu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.